Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita langsung aja. Untuk kali ini kita akan membahas tugas pertemuan yang kedua yang kemarin tentang sudut-sudut berelasi. Langsung soal yang pertama, nilai dari cos 300 derajat. Nah, 300 derajat itu ada di kuadran 4, yaitu rentangnya dari 270 sampai 360. Kemudian rumusnya kan pakainya 360 kurangi alfa. Jadi ini cos 300 itu sama aja 360 kurangi berapa yang adanya 300 kan, biar 300 kurangi 60. Ingat ya, ini nilainya harus sama. Kemudian di kuadran 4 itu yang positif sin tan cos, yang positif kuadran 4 itu cos. Jadi ini tetap positif cos 60. Jadi cos 60 lihat tabel itu 1/2. Lanjut, tan 150. Jadi kita tentukan dulu 150 nya itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Berarti 150 ada di sini ya, di antara ini ya. Terus rumusnya 180 min alfa. Jadi 150 itu dibuat jadi 180 kurangi 30 ya. Ini kan hasilnya 150. Harus sama. Kemudian di kuadran 2 itu yang positif sin. Jadi nilai tannya itu negatif. Jadi ini negatif tan 30. Tan 30 itu 1/3 akar 3. Jadi tan 150 itu negatif 1/3 akar 3. Lanjut, cos negatif 45, sudut negatif. Kemarin sudut negatif itu yang nilainya positif itu cos, berarti ini otomatis jadi positif cos 45 derajat. Di tabel cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Kemudian ini penjumlahan, berarti ini kan tidak ada yang di kuadran 1, berarti kalian cari dulu nilai masing-masing baru dijumlah. Sekarang cari nilai sin 120 dulu. 120 itu ada di kuadran 2. 180 min alfa. Kita langsungan aja ya, karena kalian sudah punya catatannya untuk yang menentukan kuadrannya. Kita langsungan di sini biar cukup juga slide-nya. Ini kan berarti 180 kurangi 60 biar jadinya 120. Ini harus sama, ingat. Terus yang kuadran 2 yang positif itu kan sin, jadi ini tetap positif sin 60. Sin 60 itu 1/2 akar 3, sudah 120. Sekarang yang cos 210 ini di kuadran 3, berarti kuadran 3 180 ditambah biar jadi 210 ditambah 30. Nah, kuadran 3 itu yang positif tan, berarti nilai cosnya negatif cos 30 ya. Cos 30 itu kan 1/2 akar 3, berarti cos 210 itu negatif 1/2 akar 3. Nah, terakhir cari nilai tan 225. Ini juga ada di kuadran 3. Tadi 180 ditambah 45. Ini kan jadinya 225. Kuadran 3 yang positif itu tan, berarti ini nilainya positif tan 45. Tan 45 itu 1 ya. Terus kan udah dicari semua nilainya tiga-tiganya. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Kan ini soalnya sin 120 tambah cos 210 kurangi tan 225, berarti sin 120 ini kan setengah akar 3, terus cos 210 negatif ditambah cos 210 itu negatif setengah akar 3 tadi, terus dikurangi tan 225 nya 1. Nah, ini positif ketemu negatif, jadinya negatif. Terus ini setengah akar 3 kurangi setengah akar 3, kan ini berarti 0, habis ya, berarti tinggal negatif 1. Jawabannya negatif 1. Kemudian soal selanjutnya, nah ini kalau ini dalam bentuk radian ya satuannya, berarti ini
kita ubah dulu ke bentuk derajat. Di sini kan sebenarnya cuma ada 2 sama, ini 3pi/4 sama pi/4. Nah, ingat kemarin 1pi radian itu nilainya sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 3pi/4 itu sama aja 3/4 dikalikan 180 derajat. Ini kan 180 bisa dibagi 4. Jadi 45 dikalikan 3. Jadinya 135 derajat. Kemudian satu lagi pi/4. Pi/4 itu sama aja 1/4 kali 180 derajat. Sama, ini dibagi ini dikali atas. Nah, jadi 180 bagi 4 itu 45 dikalikan 1, 45 derajat. Jadi di sini kan ada sin 3/4. Sin 3/4 itu kan berarti sama aja sin 135 derajat, ya kan? Ini cari nilainya dulu. 135 kan ada di kuadran 2. Jadi ini 135 diubah jadi 180 dikurangi 45. Ini sama ya nilainya. Terus di kuadran 2 yang positif sin, berarti ini tetap positif, jadi sama aja dengan sin 45. Nah, sin 45 di tabel itu 1/2 akar 2. Kemudian ini kalau pi/4 kan 45, kuadran 1 nggak usah ya. Terus sekarang yang kuadran 2 lagi nih, yang 3pi/4, tapi ini cos. Berarti kan sama aja cos 135 derajat. Berarti sama ya, kuadran 2, berarti jadinya cos 180 kurangi 45 derajat. Nah, yang positif kan sin kuadran 2. Jadi cosnya itu negatif. Berarti ini sama aja negatif cos 45 derajat. Cos 45 derajat, lihat di tabel. Jadinya cos 135 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Oke, sekarang kita langsung ke soalnya. Nih, sin 3pi/4 itu kan berarti sin 135. Sin pi/4 itu sin 45. Terus cos 3pi/4 itu cos 135 dikalikan cos pi/4 itu cos 45. Sekarang kita masukkan nilainya. Sin 135 itu 1/2 akar 2 dikalikan sin 45 di tabel sama 1/2 akar 2 ditambah cos 135 itu negatif setengah akar 2. Negatif setengah akar 2 dikalikan cos 45 setengah akar 2. Nah, di sini ada positif ketemu negatif lagi. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Jadi seperti ini ya. Terus ini ada perkalian, ada pengurangan. Yang dikerjakan perkaliannya dulu. Cara mengalikannya tinggal ini atas kali atas, di bawah kali bawah, berarti 1 kali 1 per 2 kali 2, 4. Terus akarnya dikali yang akar. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Ini juga sama. Berarti jadi 1/4 kali 2 kurangi 1/4 kali 2. 1/4 kali 2 itu ini dikalikan atas boleh, langsung dicoret aja juga boleh. Kalau saya ini dikalikan atas saja, jadi 2/4 kurangi 2/4. Ini dikurangi 2/4 kurangi 2/4 itu sama dengan 0. Oke, lanjut soal yang terakhir. Ini di contoh yang sudut berelasi seperti ini nggak ada, tapi ini sama aja dengan yang dicontoh di perbandingan trigonometri pada sudut siku. Nah, di sini kan diketahui cos alfanya negatif 12/13. Kemudian alfanya itu kan terletak di antara rentang 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, antara 180 sampai 270 itu kan kuadran 3. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal seperti ini sama dengan contoh yang di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kamu gambar dulu segitiga siku-siku. Kemudian misalkan alfanya di sini. Ini alfanya di sini. Ini kan sudutnya alfa ya. Terus yang di depan sudut siku-siku, ingat ya, itu sisi miring. Yang di depan sudutnya itu sisi depan, terus sisanya sisi samping. Nah, di sini yang diketahui kan cosnya, cos alfa 12/13 negatif. Nah, cos itu rumusnya cos sami.
samping bagi miring. Jadi sampingnya 12, miringnya 13. Nah, kalau di soal seperti ini misalkan Anda negatifnya, kamu abaikan dulu negatifnya. Jadi negatifnya jangan dianggap dulu, gak usah dibawa, nanti malah tambah bingung. Negatifnya di hasilnya aja. Terus ini kalau sudah kan sampingnya udah ada, miringnya udah ada, yang belum ada tinggal yang depan, berarti dicari dulu pakai rumus Pitagoras. Kalau miring kan yang sisi paling panjang, kalau miringnya sudah diketahui berarti miringnya digunakan untuk mengurangi. Kita cari sisi depannya dulu, berarti yang miring untuk mengurangi ya, 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat di akar. 13 kuadrat itu 169, 12 kali 12 itu 144, tinggal dikurangi sama dengan akar 25. Akar 25 sudah tahu ya, jadi sisi depannya itu 5, akar 25 itu 5 kali 5, 25. Nah, berarti sudah ketemu di sini 5. Nah, terus sekarang yang ditanyakan kan nilai sin alfa. Nah, sin rumusnya itu sin demi, kan? Depan dibagi miring. Depannya di sini 5, miringnya 13. Nah, ini sudah ketemu 5/13. Tapi di sini belum selesai. Di sini kan masih belum, tadi negatifnya kan masih dilupakan ya, kuadrannya juga. Nah, sekarang kalau sudah ketemu, ini sementara, kalau sudah ketemu, kita lihat ini kan ada di kuadran berapa? Kuadran 3. Kuadran 3 itu kan yang positif tan. Berarti kalau sin-nya itu nilainya negatif ya. Ingat, jadi kenapa ini negatifnya diabaikan dulu? Jadi ini nanti negatifnya itu tergantung ada di kuadran berapa. Oke, jadi ditentukan dari letak kuadrannya. Nah, karena ini ada di kuadran 3 dan yang ditanyakan sin itu di kuadran 3 negatif, yang positif tan ya, di kuadran 3 negatif, maka hasilnya sin alfanya itu jadinya negatif 5/3. Oke, ini jawabannya, negatif 5/3. Oke, silahkan untuk jawaban kalian yang belum sama disamakan dulu supaya nanti untuk belajarnya kan sudah betul, sudah benar. Atas perhatiannya terima kasih. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.